Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Orcita Luhidawantari dengan NIM 2018 06 10 390 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Permasalahan Limbah Medis Akibat COVID-19 sesuai UU Lingkungan. Baik, pertama kita melihat ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu saya angkat lingkungan merupakan faktor utama dalam penyebaran COVID-19, di mana meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, sehingga meningkat juga limbah medis yang dihasilkan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Meningkatnya limbah medis juga berpotensi menularkan penyakit. Jika limbah yang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan maupun terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Pemerintah dalam hal ini harus membuat kebijakan dalam pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit maupun dari rumah tangga untuk mencegah semakin buruknya pencemaran lingkungan. Kemudian, di sini kata kuncinya adalah pengelolaan limbah medis, COVID-19, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, saya mengangkat rumusan masalah. Ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan limbah medis akibat COVID-19 sesuai UU Lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dampak pengelolaan limbah medis dihubungkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanganan limbah medis akibat COVID-19 yang sesuai dengan UU Lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak pengelolaan limbah medis yang dihubungkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitiannya yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi dengan meneliti dari perspektif internal studi kepustakaan dan objek kajiannya merupakan sebuah norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu mengaitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi makalah ini. Lanjut kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu upaya pemerintah dalam penanganan limbah medis akibat COVID-19 sesuai UU Lingkungan. Dalam rangka menjamin pengelolaan limbah medis di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing secara khusus telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai acuan pengelolaan limbah medis. Limbah medis yang dimaksud adalah limbah medis infeksius penanganan COVID-19. Kebijakan ini merupakan turunan dari peraturan yang sebelumnya telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Men LHK Setjen _2015 tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan atau kemudian beberapa kebijakan khusus pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini saya cantumkan ada 7 kebijakannya, yaitu Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga Surat Edaran Mendagri, lalu ada Surat Dirjen, lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Berikut saya cantumkan dalam PowerPoint saya. Selanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan khusus. Lalu di sini selanjutnya adalah respon cepat pengelolaan limbah infeksius oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di sini ada beberapa tahapan, di mana tahapan tersebut terdiri dari yang pertama adalah tahap identifikasi limbah. Jadi ini mengacu pada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SE2-Men LHK PSLB 3.3/3/2020.
Kemudian yang kedua ada tahap pemilahan. Lalu ada tahap pengemasan. Yang keempat ada tahap penyimpanan. Yang kelima ada tahap pengangkutan. Dan yang keenam ada tahap pemusnahan. 7 ada tahap penimbunan. Ini yang paling akhir dalam pengelolaan limbah infeksius yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, dalam rangka menjamin pengelolaan limbah medis di seluruh Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa surat edaran tersebut yang disebutkan di atas. Pada intinya, surat edaran tersebut merupakan upaya optimalisasi penanganan dan pengelolaan limbah medis di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Fasyankes atau Jasa Pengelola Limbah B3 berizin. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak pengelolaan limbah medis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bisa kita lihat dalam PPT saya. Di sini saya bikinkan grafik ya. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa dampak dari limbah medis bahan berbahaya dan beracun terhadap potensi pencemaran lingkungan mengakibatkan banyak penyakit yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Ketika kita melakukan kontak langsung dan menghirup udara tercemar dari limbah berbahaya dan beracun, yang jenisnya itu ada limbah infeksius, limbah bagian tubuh, limbah obat-obatan, dan kimiawi, limbah radioaktif, yang mana dapat membawa resiko yang lebih besar terhadap kesehatan. Antara lain itu penyakitnya adalah infeksi kulit, antraks, meningitis, AIDS, demam berdarah, dan hepatitis A, B, C. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan pengelolaan limbah, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 163 tentang kesehatan lingkungan yang berisi upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini tentang perlindungan dan pencemaran lingkungan hidup. Telah diketahui bahwa pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memiliki kewajiban dalam menanggulangi perusahaan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Baik, ini saya berikan gambaran pengelolaan limbah B3 infeksius dampak dari penanganan COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.